Teman-teman, teman-teman, Kong Ek dan semua penghuni Pulau Neraka merasa sangat berterima kasih sekali kepada Shen Leong. Apalagi setelah terbukti banyak penghuni yang sembuh dari penderitaan penyakit akibat keracunan setelah menggunakan obat-obat seperti yang ditunjuk oleh pemuda itu. Dia dianggap sebagai seorang dewa penolong mereka dan diperlakukan dengan sikap penuh hormat. Setelah terpaksa dalam tanda kutip tinggal di Pulau Neraka selama 3 bulan, akhirnya Swat Hong mendapatkan suatu kenyataan bahwa Xuan Su adalah seorang remaja yang benar-benar tulus. Ia jujur dan wajar, sehingga mudah saja di antara mereka terjalin suatu persahabatan yang akrab. Bahkan karena darah Pulau Neraka itu dengan terang-terangan dan tanpa dibuat-buat, serta tanpa usaha menarik hati Shen Leong menyatakan suka dan cintanya kepada Shen Leong, Swat Hong menyambut pernyataan itu dengan hati terharu. Diam-diam Swat Hong menaruh hati kasihan kepada darah Pulau Neraka ini, karena dia tahu bahwa hati Suhengnya itu jauh daripada cinta. Suhengnya belum pernah mengacuhkan tentang hubungan di antara mereka. Juga Suhengnya sama sekali tidak kelihatan menaruh hati kepada Xuan Chu. Dianggapnya Suhengnya itu terlalu dingin, dan sudah seringkali dia sendiri merasa kecewa melihat Suhengnya sebagai seorang pemuda yang tidak ada semangat. Padahal dia sendiri belum yakin apakah dia mencintai Suhengnya. Sungguh pun dia merasa suka sekali kepada pemuda itu. Namun sebagai seorang darah remaja, tentu saja dia merasa tidak puas menyaksikan sikap pemuda yang dingin saja terhadapnya. Sebagai seorang wanita muda yang sehat dan normal, tentu saja Swat Hong juga ingin agar semua orang, terutama kaum pria, memandangnya dengan kagum dan suka. Bahkan dia pun seperti semua wanita di dunia ini, agaknya akan merasa bangga kalau semua orang laki-laki jatuh cinta kepadanya. Dan hari keberangkatan mereka meninggalkan Pulau Neraka pun tibalah. Shen Leong dan Swat Hong diantar oleh semua penghuni Pulau Neraka sampai ke pantai, di mana telah tersedia di sana sebuah perahu yang lengkap dengan layar, dayung, dan juga bekal makanan. Xuan Chu mengantar dengan berlinang air mata. Semenjak tadi darah ini menangis, bahkan rewel kepada kakeknya hendak ikut bersama Shen Leong dan Swat Hong. "Hush, apakah kau gila?" Demikian kakeknya menjawab. "Kau hendak ikut ke Pulau Es? Tidak tahukah kau bahwa semua penghuni Pulau Neraka dilarang menginjakkan kaki ke Pulau Es? Begitu kau tiba di sana, kau akan dijatuhi hukuman sebagai seorang pelanggar hukum." Demikian pernyataan kakeknya. Shen Leong dan Swat Hong juga melarang dengan alasan bahwa Swat Hong sendiri sedang menghadapi malapetaka. Bahkan dia bersama Suhengnya sedang berusaha mencari ibunya. Selama 3 bulan ini, Kong Ek sudah mengerahkan pembantunya untuk mencari Liu Bei, bekas istri Raja Han Tiong, ke pulau-pulau kosong di sekitar Pulau Neraka, namun hasilnya sia-sia belaka. Tentu saja para penghuni Pulau Neraka yang mencari itu tidak berani terlalu mendekati Pulau Es. Setelah perahu yang ditumpangi Shen Leong dan Swat Hong pergi jauh, Xuan Chu menjatuhkan dirinya menangis. "Kong, aku pun mau pergi dari sini. Aku tidak tahan lagi tinggal lebih lama di Pulau Neraka tanpa adanya mereka berdua, Kong. Aku harus pergi. Aku harus pergi mencari ayahku, seperti Swat Hong yang pergi mencari ibunya." Kongkongnya hanya menggeleng kepala, menghela napas dan menggandeng cucunya yang tercinta itu kembali ke tengah pulau. Hati orang tua ini khawatir sekali karena dia tahu bahwa cucunya telah mulai dewasa dan telah tergoda oleh cinta, sehingga merasa tidak tahan lagi tinggal lebih lama di Pulau Neraka. Dia maklum
bahwa agaknya takkan lama lagi cucunya itu tentu akan nekat meninggalkan pulau, dan kalau hal yang dikhawatirkan itu terjadi, apalagi artinya hidup baginya di pulau itu. Putranya telah lenyap, dan satu-satunya orang yang selama ini membuat hidupnya berarti hanyalah Xuanzhu. Ketika perahu mendarat di Pulau Es, Xin Leong dan Swat Hong saling pandang dengan hati yang berdebar. Mereka sudah menjelajahi seluruh pulau di sekitar Pulau Es untuk mencari ibu Swat Hong, namun sia-sia belaka. Akhirnya mereka mengambil suatu keputusan untuk kembali ke Pulau Es dengan harapan mudah-mudahan ibu dari itu sudah kembali ke Pulau Es. Bagaimana kalau ibu tidak berada di sana ya? Bukankah berarti bahwa aku telah melanggar janjiku untuk mewakili ibu yang dibuang ke pulau neraka? Swat Hong bertanya ketika perahu mereka tadi sudah mendekati Pulau Es. Jangan khawatir semua, Suhu adalah ayahmu sendiri. Dan betapapun marahnya, aku percaya bahwa Suhu akan dapat memaafkanmu. Aku percaya akan kebijaksanaan Suhu. Dia bukanlah seorang yang berbudi rendah. Tapi dia telah terkena racun yang hebat. Racun yang 100 kali lebih kejam daripada racun yang paling jahat di pulau neraka. Dia telah terkena hasutan mulut wanita jahat itu. Shh. Sumoy, jangan mempersulit keadaan dengan menyangka yang bukan-bukan ya. Sudahlah. Kekhawatiranmu itu hanyalah permainan pikiran yang membayangkan hal yang belum terjadi. Singkirkan saja kekhawatiran kosong itu dan mari kita hadapi kenyataan. Percayalah, Sumoy. Apapun yang akan terjadi, aku, Xin Leong, aku tidak akan membiarkan engkau terancam bencana. Yuk, mari kita hadapi apa yang menimpa kita berdua. Suheng, betulkah? Betulkah kau akan membela dan melindungi aku, Suheng? Oh, tentu saja, Sumoy. Menghadapi ayah sekalipun, menghadapi siapa saja. Karena aku yakin bahwa engkau tidak mempunyai kesalahan apapun. Kalau begitu aku menjadi besar hati, Suheng. Marilah kita mendarat, Suheng. Hati Swat Hong makin tegang. Dan juga terheran-heran ketika dia melihat betapa beberapa orang penghuni Pulau Es yang kebetulan berada di situ segera berlari pergi menuju ke tengah pulau. Bahkan tidak berhenti ketika dia dan Suhengnya memanggil-manggil mereka. Makin tidak enaklah perasaan mereka. Namun dengan tenang, Xin Leong mengajak Sumoynya untuk menuju ke istana Pulau Es di tengah pulau itu untuk menemui Raja Han Tiong dan bertanya tentang Liu Boe. Tak lama kemudian, keduanya berhenti. Tiba-tiba ketika melihat raja itu sendiri berlari-lari datang bersama sang permaisuri dan para pembantunya yang terpercaya. Tadinya, Swat Hong merasa sangat girang. Wajahnya berseri karena dia mengira bahwa ayahnya datang menyambutnya dengan girang melihat dia pulang. Akan tetapi betapa kagetnya ketika ayahnya sudah tiba di depan mereka. Langsung saja Raja Han Tiong menudingkan telunjuk ke arah mereka sambil membentak. Hei, manusia-manusia rendah. Kalian masih berani menginjakkan kaki di Pulau Es, membikin kotor pulau ini. Kepala. Ayah. Suhu. Plak. Plak. Tubuh Xin Leong dan Swat Hong terguling ketika tangan raja itu dengan kecepatan kilat telah menampar mereka. Dengan alis berdiri, Raja Han Tiong menudingkan telunjuknya bergantian ke arah muka dua orang muda yang menjadi kaget setengah mati dan merangkak bangun itu. Jangan sebut aku ayah dan Suhu. Kalian berdua telah minggat dengan diam-diam. Perbuatan yang tak tahu malu dan mengotorkan nama baik keluarga Han. Masih berani datang dan menyebut ayah dan Suhu kepadaku, ha? Ayah, apa yang terjadi? Mana ibuku, ayah? Ibumu seorang yang hina dina dan engkau anaknya pun tidak akan berbeda banyak. Ayah. Diam kau. Dan minggat engkau dari sini sebelum kubunuh. Ayah, kalau begitu bunuh saja aku. Aku tidak berdosa. Swat Hong yang berlutut itu menangis sesenggukan. Bagus, kau minta mati. Suhu,
Suara Sin Leong ini mengandung wibawa sedemikian hebatnya, sehingga Han Tiong sendiri sampai terkejut, dan ia menghentikan langkahnya yang hendak menghampiri putrinya. Sepasang mata Sin Leong mengeluarkan sinar yang luar biasa, dan sejenak Han Tiong ragu-ragu. Teringatlah dia akan keadaan dahulu ketika anak ajaib ini menyuruhnya menolong Te Kuat Lin, menyuruhnya berhenti untuk menguburkan mayat-mayat. Seperti itu pula kekuatan mukjizat yang keluar dari sepasang mata itu. Sepasang mata yang sedikit pun tidak membayangkan takut atau marah atau kekerasan, hanya membayangkan kelembutan yang mengharukan. Suhu, harap Suhu bersabar dulu. Sungguh tidak adil. Tidak adil sekali menjatuhkan hukuman tanpa memberi tahu kesalahan orang. Sungguh pun semua adalah putih Suhu sendiri. Bangkit kembali marah Han Tiong. Sin Leong, bagus perbuatanmu ya. Kau masih berpura-pura lagi. Dia pergi tanpa pamit, hal itu masih belum apa-apa. Akan tapi dia pergi lalu kau susul. Bersamamu pergi sampai berbulan-bulan, pantaskah itu? Kalian tidak tahu malu dan menodaikan nama baik keluarga kerajaan Han. Diam-diam, Sin Leong terheran. Mengapa suhunya berubah seperti ini? Tentu saja dia tidak tahu betapa para keluarga yang benci Liu Bei telah menggunakan kesempatan selagi terjadi peristiwa penghukuman atas diri Liu Bei itu untuk membakar hati Raja Han Tiong ini, terutama sekali melalui mulut sang permaisuri. Suat Hong segera berkata, "Ayah, jangan menuduh yang bukan-bukan. Aku memang pergi dan bertemu dengan Su Heng. Akan tapi apakah salahnya dengan itu?" "Hah? Apa salahnya ya? Tidak salahkah kalau seorang pemuda dan seorang dara berdua saja sampai hampir setengah tahun lamanya? Mungkinkah tidak akan terjadi apa-apa antara kalian di tempat sunyi dan hanya berdua saja? Siapa percaya tidak akan terjadi apa-apa yang kotor?" Ucapan ini keluar dari mulut permaisuri Te Kuat Ling yang tersenyum mengejek. "Ibu, kalau Enci Hong dan Su Heng melakukan hubungan gelap, kawinkan saja mereka, Bu. Mengapa ribut-ribut?" Tiba-tiba Bu Ong, putra raja yang baru berusia kurang lebih 8 tahun itu berkata dengan suara nyaring, "Tutup mulutmu." Kuat Ling membentak putranya yang segera cemberut tapi memandang kepada Suat Hong dan Sin Leong dengan pandang mata mengejek. Hampir saja Suat Hong tak dapat percaya akan apa yang didengarnya. Ayah dan ibu tirinya menuduh dia berbuat tidak senonoh dengan Sin Leong. Dengan dada sesak dan kemarahan yang meluap-luap, Suat Hong lupa diri dan meloncat bangun, menjerit dengan kata-kata yang seperti dilontarkan kepada ayahnya. "Ayah, mengapa ada fitnah sekeji ini, Ayah? Insaflah. Ayah telah dikelabui. Ayah telah mabuk oleh rayuan." "Plak! Yes!" Tubuh Suat Hong terlempar dan terguling-guling ketika terkena tamparan dan pukulan tangan ayahnya sendiri. "Su, ini tidak adil sama sekali." "Plak! Yes!" Tubuh Sin Leong juga terjungkal. Akan tetapi pemuda ini sudah meloncat bangun kembali. Sedikit pun tidak merasa takut. Bahkan kini dia memandang tajam kepada Han Tiong. "Su, andai kata Suhu memukul Tecu sampai mati sekalipun, sudah sepatutnya, karena Tecu hanyalah seorang murid yang telah menerima banyak kebaikan dari Suhu. Dan Tecu rela membalasnya dengan nyawa. Akan tetapi, Sumoy adalah putri Suhu sendiri. Darah daging Suhu sendiri. Mengapa Suhu begitu tega? Di manakah rasa kasih di hati Suhu?" "Keparat!" Han Tiong memaki dengan suara gemetar saking marahnya. Melihat betapa Sin Leong berani menentangnya untuk membela Suat Hong, makin besar pula kepercayaannya akan desas-desus bahwa putrinya main gila dengan muridnya ini. "Kau mau memberi kuliah kepadaku? Kalau dia orang lain, aku tidak akan peduli apa yang dilakukannya. Justru karena dia anakku, dan aku cinta kepada anakku, maka aku perlu menghajarnya."
Begitulah cinta di hati Suhu. Cinta Suhu siap untuk berubah menjadi kemarahan, kebencian yang meluap karena Suhu merasa bahwa putih Suhu tidak menyenangkan hati Suhu. Itu bukan cinta Suhu. Suhu hanya mementingkan diri sendiri. Kalau disenangkan hati Suhu, biar orang lain sekalipun akan Suhu perlakukan dengan baik. Akan tapi kalau hati Suhu dikecewakan, biar anak sendiri akan dibunuh. Blak! Blak! Yes! Kembali tubuh Seng Leong terjungkal, dan kini darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Suheng! Ayah jangan! Suat Hong sudah meloncat ke depan dan menubruk Suhengnya. Anak durhaka! Murid murtad! Yes! Kini Suat Hong yang mengeluh dan terjungkal terkena tendangan ayahnya yang sedang marah itu. Masih untung bagi mereka berdua. Gao Han Tiong hanya berniat menghajar dan menghukum. Kalau berniat membunuh, tentu mereka sudah tak bernyawa lagi. Saking marahnya, biarpun melihat murid dan putihnya sudah beberapa kali dihantam dan ditendangnya, sampai mulut dan hidung mereka mengeluarkan darah serta muka mereka bengkak-bengkak, Han Tiong masih saja menghajar mereka. Oh iya, harap ampunkan mereka. Tiba-tiba beberapa orang pembantu utama berlutut di depan raja yang marah ini dan menyabarkan hatinya. Han Tiong berdiri dengan napas terengah-engah. Mata terbelalak dan muka merah sekali. Dia menjadi hampir putus napas saking marahnya. Mereka ini bocah-bocah kurang ajar dan layak dibunuh, katanya. Oh ya, sejak dahulu belum pernah ada hukuman dilaksanakan tanpa diadil lebih dulu. Harap Ong Ya ingat akan keadilan kerajaan Pulau Es yang sudah terkenal semenjak ratusan tahun, kata seorang pembantu yang sudah berusia lanjut. Han Tiong menghela napas panjang dan dia teringat. Sebetulnya dia sedang berada dalam keadaan duka dan kecewa. Duka mengingat akan istrinya Liu Boe yang kini menimbulkan penyesalan di dalam hatinya. Karena dia pun mulai meragukan kesalahan istrinya itu. Kecewa, karena serangkaian peristiwa yang tidak menyenangkan hatinya mengganggu ketentraman hidupnya di Pulau Es. Anak durhaka, untung kau belum kubunuh. Kau boleh membela diri, kalau memang masih ada yang akan kau katakan. Dengan tubuh sakit-sakit dan hampir pingsan, Shin Leong masih dapat membantu semuanya bangkit duduk. Bahkan tanpa memperdulikan keadaan dirinya sendiri. Dia menyusuti peluh air mata dan darah dari muka Sumoinya. Kemudian menarik Sumoinya untuk berlutut di depan raja yang sedang marah itu. Sumoi, laporkanlah semuanya kepada Suhu, bisiknya. Apa gunanya? Biarlah aku dibunuh. Biarlah ibu lenyap tak berbekas dan akan dibunuhnya. Tentu akan puas hatinya. Suat Hong menangis terisak-isak. Melihat keadaan putihnya ini tersentuh juga rasa hati Raja Han Tiong. Shin Leong, ayo ceritakan apa yang terjadi. Kami semua menuduh kalian berdua selama berbulan-bulan dan tentu kalian telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Mengakulah. Awas, kalau kau membohong, akan kubunuh kau sekarang juga. Suhu boleh membunuh Tecu kalau Tecu berbohong. Bahkan kalau Tecu tidak membohong sekalipun, Tecu menyerahkan nyawa Tecu kepada Suhu. Sebetulnya, ketika melihat Sumoi pergi membuang diri ke pulau neraka, dan melihat Subo juga pergi, Tecu merasa kasihan dan berkhawatir sekali. Maka Tecu diam-diam lalu mengejar dan menyusul ke pulau neraka. Kemudian dengan panjang lebar dan jelas, Shin Leong menceritakan semua pengalaman mereka di pulau neraka, dan mengapa mereka sampai berbulan-bulan berada di pulau itu. Berkerut saja Han Tiong. Di lubuk hatinya dia percaya kepada muridnya ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membohong dengan sikap seperti yang diperlihatkan muridnya. Tidak, tentu muridnya tidak berbohong. Akan tetapi hatinya masih marah. Dan ia makin marah ketika mendengar betapa pulau neraka telah berani menahan putrinya sebagai sandera. Suat Hong, benarkah cerita Shin Leong? Bentaknya kepada Dara yang masih menangis sesenggukan itu.
Apa gunanya ayah bertanya kepadaku? Lebih baik ayah menyelidiki sendiri ke pulau neraka. Kalau aku dan Suheng berbohong boleh bunuh 1000 kali juga tidak apa. Memang sejak dahulu Swatong bersikap manja kepada ayah bundanya. Pula dia memiliki watak keras, tidak takut mati. Maka dalam keadaan seperti itu pun, dia bersikap berani dan menantang. Siapkan pasukan 30 orang untuk ikut bersamaku ke pulau neraka. Raja itu memerintahkan kepada para pembantunya dengan suara marah. Pada hari itu juga dia berangkat bersama 30 orang pasukan menuju ke pulau neraka. Dapat dibayangkan betapa kagetnya para penghuni pulau neraka ketika diserbu oleh pasukan pulau es yang dipimpin oleh Raja Han Tiong sendiri. Au Kong Ek sendiri yang maju dan berusaha melawan, tapi dalam belasan jurus saja telah dirobohkan dan dipaksa menceritakan apa yang terjadi ketika putri Raja Pulau Es itu berada di pulau neraka. Dengan kebencian dan dendam yang makin mendalam, Au Kong Ek menceritakan keadaan sebenarnya tepat seperti yang telah didengar oleh Han Tiong dari mulut Sin Leong. Maka mulailah raja ini merasa menyesal mengapa dia telah terburu nafsu menghajar, bahkan hampir saja membunuh Sin Leong dan Swat Hong yang sebetulnya tidak berdosa. Mulai dia teringat bahwa kemarahannya itu timbul karena bujukan dan kata-kata yang membakar dari permaisurinya. Dia menjadi marah sekali. Dan kemarahannya itu dilampiaskan di pulau neraka. Pulau itu diobrak-abrik. Sebagai hukuman telah berani menahan putrinya. Bahkan kitab catatan Sin Leong tentang racun dan pengobatannya dihancurkan dan dibakarnya. Setelah puas melampiaskan kemarahannya, Han Tiong memimpin pasukannya meninggalkan pulau neraka, meninggalkan para penghuni yang banyak menderita luka lahir batin itu. Dalam sekejap raja itu telah menanamkan dendam yang makin menghebat di dalam hati para penghuni pulau neraka. Sepekan kemudian barulah rombongan Han Tiong tiba kembali di pulau es. Wajah raja ini seketika pucat setelah dia mendengar berita yang lebih hebat dan mengejutkan lagi, yaitu bahwa sehari setelah dia dan pasukannya berangkat, permaisuri dan pangeran telah pergi meninggalkan pulau es, dan hingga kini belum pulang. Maka terpukul lagi batin Raja Han Tiong ketika dia mendapat kenyataan bahwa kitab-kitab pusaka pulau es telah nyap. Berikut harta benda yang berupa emas dan permata yang disimpan dalam kamarnya. Hampir saja dia roboh pingsan mendapat kenyataan bahwa permaisurinya, Te Kuatlin, gadis yang ditolongnya itu, ternyata telah berkhianat. Mengapa tidak kalian larang mereka pergi? Mengapa? Sin Leong, engkau muridku, mengapa engkau mendiamkan saja mereka pergi membawa pusaka-pusaka kita? Dalam bingung dan marahnya dia menegur Sin Leong. Subo pergi hanya memberitahu bahwa Subo bersama Sute hendak menyusul ke pulau neraka. Siapa yang berani menghalangi Subo? Kami semua tidak ada yang mengira bahwa Subo takkan kembali. Dan tidak ada yang tahu bahwa Subo membawa sesuatu. Harap maafkan Tecu, Suhu. Han Tiong membanting-banting kakinya, lalu berlari. Ia berlari masuk kembali istana setelah tadi dia meriksa dan melihat kehilangan pusaka pulau es. Ketika dia memanggil 2 orang muda menghadap, Sin Leong dan Swat Hong melihat perubahan hebat terjadi pada diri Raja Sakti ini. Wajahnya menjadi suram dan gelap. Sepasang mata yang biasanya bersinar dan berpengaruh itu menjadi redup seperti lampu kekurangan minyak. Dan rambut yang tadinya hanya sedikit putihnya, mendadak berubah putih hampir seluruhnya. Suaranya tidak bersemangat ketika berkata, Sin Leong, Swat Hong, kalian ampunkan aku. Sin Leong berlutut dan menundukkan muka. Ayah, jangan berkata begitu ayah. Swat Hong meloncat menubruknya. Ayah dan anak itu saling berangkulan, dan Sin Leong makin menundukkan mukanya ketika mendengar suhunya menangis mengguguk seperti anak kecil.
Setelah Han Tiong dapat menguasai kembali hatinya, dia mencium dahi putrinya dan menyuruhnya duduk kembali. Suat Hong menyusuti air matanya dan berlutut di dekat Sin Leong. Aku telah berdosa. Sekarang baru aku tahu aku telah berdosa. Mungkin sekali tidak. Aku yakin sekarang bahwa Ibu Suat Hong tidak bersalah apa-apa, hanya terkena fitnah. Apa yang telah kulakukan? Dan aku hampir saja membunuhmu, Sin Leong. Dan kau Suat Hong, anakku. Orang macam apa aku ini? Dan aku mengaku cinta kepada anakku? Engkau benar, Sin Leong. Tidak ada cinta di dalam hatiku yang kotor, yang hanya ada nafsu berahi sehingga mudah saja aku dipermainkan oleh wanita itu. Kalian maafkan aku. Suat Hong, hanya satu pesanku kepadamu, anakku. Kau jadilah jodoh Sin Leong. Jadilah kalian suami istri. Baru akan terobati hatiku. Ayah, muridku, anakku, maukah kalian melegakan hatiku? Aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin melihat kalian menjadi suami istri. Kalian anak-anak malang. Tecu mohon ampun, Tecu tidak ada dalam hati Tecu untuk memikirkan soal jodoh. Ayah, mengenai jodoh tidak dapat ditentukan begitu saja, ayah. Biarkanlah kami menentukannya sendiri. Han Tiong menarik napas panjang, memejamkan mata sebentar kemudian bangkit berdiri. Ia membalikan tubuh dan berjalan memasuki kamarnya, meninggalkan dua orang muda yang masih berlutut. Semenjak saat itu, sampai berhari-hari lamanya, raja itu tidak pernah keluar dari kamarnya, sehingga membuat gelisah semua pembantunya. Keadaan di Pulau Es tidak seperti biasa. Semua penghuni dapat merasakan ini. Semenjak terjadinya peristiwa yang memalukan dan menyedihkan menimpa keluarga Raja Han Tiong, keadaan Pulau Es sunyi dan semua wajah para penghuni kelihatan muram. Bahkan cuaca juga seolah-olah berubah suram. Seringkali malah menjadi gelap oleh mendung tebal. Hati semua orang menjadi gelisah tanpa mereka ketahui sebabnya. Seolah-olah merupakan tanda rahasia bahwa akan terjadi hal-hal lebih hebat lagi. Teman-teman, peristiwa yang menyedihkan yang menimpa Han Tiong bisa menimpa diri setiap orang. Dan memang kita sebagai manusia hidup selalu terlupa bahwa mengejar kesenangan sama artinya dengan memanggil kesengsaraan. Kita hidup dibuai khayal akan keadaan yang lebih baik, lebih menyenangkan daripada keadaan seperti apa adanya. Kita tidak pernah membuka mata, tidak pernah menghayati keadaan saat ini, tidak dapat melihat bahwa saat ini mencakup segala keindahan. Dengan membandingkan keadaan kita dengan keadaan lain, kita selalu menganggap bahwa keadaan buruk tidak menyenangkan. Dan kita selalu memandang jauh ke depan, mencari-cari dan menghayalkan yang tidak ada, keadaan yang kita anggap lebih menyenangkan. Karena kebodohan kita inilah, maka kita hidup dikejar-kejar oleh kebutuhan setiap saat, detik demi detik kita mengejar kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan akan sesuatu yang belum tercapai, yang kita kejar-kejar. Lupa bahwa kalau yang satu ini dapat tercapai, di depan masih menanti 1000 hal yang lain yang akan menjadi keinginan dan kebutuhan kita selanjutnya. Maka berbahagialah dia yang tidak membutuhkan apa-apa. Bukan berarti menolak segala kesenangan, melainkan tidak mengejar apa-apa. Sehingga kalau ada sesuatu yang datang menimpa diri, bukan lagi merupakan kesenangan atau kesusahan, melainkan dihadapi sebagai sesuatu yang sudah wajar dan semestinya, sehingga tampaklah keindahan yang murni. Demikian pula keadaan Raja Han Tiong. Dia seorang yang sakti dan bijaksana.
Namun tiba saatnya dia lengah dan menganggap bahwa dia menemukan kebahagiaan dalam diri Te Quadling. Padahal yang dia temukan hanyalah kesenangan yang timbul dari kenikmatan badani, dari terpuaskannya nafsu. Dia seolah-olah hidup di alam hayal, di alam mimpi. Setelah dia sadar dari mimpi, terasa bahwa yang manis menjadi pahit bukan main. Baru sadar bahwa perubahan dari senang ke susah sama mudahnya dengan membalikan telapak tangan. Dan menang kalah, suka dan duka, hanyalah dewi muka atau kedua muka dari sebuah tangan yang sama. Teman-teman, perahu kecil itu terayun-ayun ke kanan kiri seperti menari-nari karena tidak dikuasai oleh layar maupun dayung, melainkan sepenuhnya dikuasai oleh air laut yang tenang. Dua orang yang duduk di perahu itu seperti dua buah arca diam dan pandang mata mereka melayang jauh ke kaki langit, melayang-layang di permukaan laut seperti mencari-cari sesuatu yang hilang. Dan memang pikiran Sin Leong dan Swat Hong, dua orang di perahu itu, sedang mencari-cari jawaban pertanyaan hati mereka sendiri. Pulau Es hanya kelihatan sebagai sebuah garis putih mendatar dekat kaki langit. Mereka berangkat pagi-pagi meninggalkan Pulau Es. Setelah tiba di tempat jauh yang sunyi ini, mereka menggulung layar dan membiarkan perahu mereka dibuai gelombang kecil. Mereka sudah lama berdiam seperti itu, dibuai oleh lamunan masing-masing. Lamunan yang timbul karena keadaan di Pulau Es yang menyedihkan. Suheng. Suara panggilan Swat Hong ini lirih saja. Namun karena sejak tadi mereka tidak mendengar suara apa-apa, maka suara panggilan ini seolah-olah mengandung getaran hebat yang memenuhi seluruh ruang kesunyian. Sin Leong menoleh dan dia pun seolah-olah baru sadar dari alam mimpi. Jawabannya masih ragu-ragu. Suheng. Suheng mengajakku meninggalkan pulau. Setelah tiba di sini, mengapa Suheng tidak lekas bicara melainkan melamun saja? Aku terpesona akan keindahan alam yang sunyi ini, Sumoy. Aku pun tadi terseret, Suheng. Akan tapi melihat batu karang menonjol di depan kita itu, aku tersadar. Apakah aku akan menjadi setua batu karang itu yang kerjanya hanya termenung di tempat sunyi, Suheng? Suheng, kau tadi bilang bahwa engkau mengajakku ke tengah laut untuk membicarakan urusan kita. Mengapa harus ke sini? Engkau sudah mengerti sendiri. Fitnah yang dilontarkan kepada kita bahwa ada terjadi sesuatu yang rendah di antara kita membuat aku merasa tidak enak kalau mengajak kau bicara berdua saja di tempat sunyi di atas pulau itu. Dapat menimbulkan prasangka yang bukan-bukan. Karena itulah maka ku ajak kau ke sini. Agar kita dapat bicara dengan tenang, dari hati ke hati tanpa ada yang mendengar dan melihat. Pula, ku harap di tempat yang sunyi ini yang membuat kita seolah-olah berada di dalam alam lain. Kita akan menemukan ilham. Swat Hong tertawa. Timbul kembali kegembiraan darah ini setelah dia tidak berada di Pulau Es yang membuat dia selalu ikut muram dan berduka. Suheng, kadang-kadang kau bicara seperti seorang pendeta saja. Apa sih yang akan dibicarakan sampai-sampai kau membutuhkan ilham segala? Mari kita bicara tentang cinta, Sumoy. Wajah darah muda jelita itu terheran. Matanya memandang terbelak dan perlahan-lahan kedua pipinya menjadi agak kemerahan. Apa maksudmu, Suheng? Sin Leong menarik napas panjang dan menyentuh tangan Sumoynya. Perlukah aku menjelaskan lagi? Suhu, ayahmu, sedang dilanda duka dan kedukaannya yang terakhir itu kali ini adalah menyangkut hubungan antara kita. Suhu menghendaki agar kita berjodoh. Dan kita secara jujur telah menyatakan tidak setuju akan kehendaknya itu. Dan memang kita benar, Sumoy. Perjodohan tidak bisa ditentukan begitu saja. Karena perjodohan merupakan hal gawat bagi seseorang. Akan melekat selama hidupnya.
Akan tapi bagaimana kita tahu kalau hal ini tidak kita bicarakan secara terus terang? Maka agar kita dapat mengambil keputusan yang tepat tentang kehendak suhu ini, marilah kita bicara tentang cinta. Bicaralah. Aku tidak tahu apa-apa, kata Suat Hong yang tentu saja merasa malu untuk bicara tentang hal yang asing baginya itu. Suat Hong, apakah kau cinta kepadaku? Darah itu makin merah mukanya. Tak disangkanya bahwa Suhengnya akan bertanya secara langsung seperti itu, sehingga dia merasa seperti diserang dengan tusukan pedang yang amat dahsyat. Dia mengangkat muka memandang Suhengnya dengan bingung. Aku tidak tahu. Dan dia menundukkan mukanya. Sumoy, sudah sering aku melihat sikapmu yang aneh. Engkau marah-marah ketika kita berada di pulau neraka. Engkau cemburu melihat Xuan Chu berbuat baik kepadaku. Dan kau tidak senang melihat Kongkongnya hendak menjodohkan Xuan Chu dengan aku. Sumoy, aku tidak tahu apa cemburu itu tandanya cinta. Akan tapi, jawablah, demi pemecahan persoalan yang kita hadapi ini. Cintakah kau kepadaku? Disinggung-singgung tentang sikapnya di pulau neraka yang jelas menandakan rasa cemburunya, Suat Hong menjadi makin malu. Dicobanya untuk menjawab, akan tapi begitu dia bertemu pandang dengan Suhengnya, dia menjadi makin malu dan ditutupi mukanya dengan kedua tangannya. Kepalanya digeleng-gelengkan dan dia berkata, Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kau saja yang bicara, Suheng. Kau saja yang menjawab apakah kau cinta pada aku atau tidak. Dan kini Suat Hong menurunkan kedua tangannya. Sepasang matanya yang bening itu kini dengan penuh selidik menatap wajah Sin Leong. Sin Leong menarik napas panjang. Itulah yang membingungkan hatiku selama ini. Sumoy, mau bilang tidak mencintaimu, buktinya aku suka kepadamu. Akan tapi untuk menyatakan bahwa aku cinta padamu, sulit pula karena aku sendiri tidak tahu bagaimana sungguhnya cinta itu. Apakah seperti cintanya Suhu terhadap ibumu yang berakhir dengan peristiwa menyedihkan itu? Ataukah seperti cintanya ibumu kepada Suhu? Ataukah seperti cintanya Te Kuatlin dan Suhu? Mengapa semua cinta itu demikian palsu dan mengakibatkan hal yang amat menyedihkan? Aku menjadi ngeri melihat cinta macam itu semua. Suat Hong memandang heran. Aku tidak pernah memikirkan cinta seperti yang kau kemukakan ini, Suheng. Mudah saja. Lihat saja apa yang terjadi antara Suhu, ibumu, dan Te Kuatling. Seperti itukah cinta? Hanya mendatangkan cemburu, kemarahan, kebencian, dan permusuhan hebat. Apakah itu cinta? Kalau seperti itu, aku ngeri. Dan aku tidak berani berlancang mulut menyatakan cinta kepada siapapun, Sumoy. Karena kalau hanya seperti itu, akibatnya maka cinta yang akan kunyatakan hanyalah merupakan kembang bibir belaka. Hanya cinta palsu belaka. Bayangkan saja, Sumoy. Di antara kita berdua, sejak kecil sampai sekarang menjelang dewasa, tidak pernah ada pertentangan dan tidak pernah ada urusan apa-apa. Akan tetapi, setelah kita berdua mengaku cinta, lalu timbul soal-soal cemburu, kecewa, dan lain-lain. Apalagi setelah menjadi suami istri. Betapa mengerikan kalau melihat contoh yang kita saksikan di Pulau Es ini. Suat Hong menunduk dan tak mampu menjawab. Persoalan yang diajukan oleh Sin Leong itu terlampau berat baginya. Sulit untuk mengerti. Baginya sebagai seorang wanita, dia haus akan cinta kasih, akan perhatian, akan pemanjaan dari seorang pria yang menyenangkan hatinya seperti Suhengnya ini. Akan tetapi, setelah mendengar uraian Sin Leong tentang cinta yang diambilnya dari peristiwa di Pulau Es sebagai contoh, dia pun ngeri dan tidak berani menyatakan perasaannya itu. Aku tidak tahu, Suheng. Aku tidak mengerti. Terserah kepadamu lah saja. Sin Leong kembali menarik napas panjang. Dia memang sudah mengambil keputusan dalam hatinya bahwa dia harus membalas budi kebaikan Suhunya yang sudah berlimpah-limpah diberikan kepadanya.
Satu-satunya jalan untuk membalas budi hanya dengan menyenangkan hati suhunya yang sedang berduka itu. Dia harus menerima keputusan suhunya, yaitu menerima menjadi jodoh Swat Hong. Akan tapi dia tidak boleh membuat darah itu menderita dengan keputusannya ini. Maka dia harus tahu terlebih dahulu bagaimana pendirian Swat Hong. Dan sekarang darah itu sama sekali tidak berani mengaku tentang cinta. Sumoy, sekarang begini saja. Andai kata aku memenuhi permintaan suhu, yaitu mau menerima ikatan jodoh denganmu menjadi calon suamimu, bagaimana dengan pendapatmu? Swat Hong menunduk dan menggigit bibirnya. Akhirnya dia pun berbisik. Aku tidak tahu. Terserah kepadamu dan kepada ayah. Maksudku, apakah engkau merasa terpaksa? Apakah hal ini menyenangkan hatimu? Sumoy, harap kau suka berterus terang. Kalau kau seperti aku, tidak bisa mengaku cinta begitu saja, setidaknya kau katakan, apakah ikatan jodoh ini tidak menimbulkan penyesalan bagimu? Swat Hong tidak menjawab, hanya menggeleng kepala. Kalau begitu, andai kata aku menerima, engkau pun akan menerimanya dengan senang hati. Swat Hong mengangguk, teman-teman. Kalau begitu, mari kita pergi menghadap ayahmu. Aku akan menerima permintaannya. Betapapun juga kita harus menghiburnya, menyenangkan hatinya. Aku telah berhutang banyak budi dari suhu, maka kalau dengan penerimaan ini aku dapat sekedar membalas budinya, aku akan merasa senang. Qin Leong mengambil dayung perahu dan mulai menggerakkan dayung itu. Suheng, kau menerima karena kasihan kepada ayah. Jadi kau tidak cinta kepadaku. Sumoy, aku tidak berani berlancang mulut mengaku cinta. Aku telah banyak menyaksikan cinta kasih yang keragukan kemurniannya. Aku khawatir bahwa sekali cinta diucapkan dengan mulut, maka itu bukanlah cinta lagi. Aku tidak tahu apakah cinta itu sungguhnya, Sumoy. Maka aku tidak berani lancang mengaku, Sumoy. Jeritan Swat Hong itu adalah campuran dari rasa kecewa dan juga kekagetan hebat. Matanya terbelak memandang ke depan. Melihat wajah Sumoynya, Qin Leong cepat menengok dan pada saat itu terdengar ledakan dahsyat dibarengi dengan cahaya kilat yang seolah-olah membakar dunia. Qin Leong yang sedang terbelalak memandang itu, melihat air muncrat tinggi sekali, disusul asap dan api muncul dari permukaan laut antara perahunya dan pulau es. Kedua orang muda yang terbelalak dengan muka pucat itu tidak berkesempatan untuk terheran lebih lama lagi, karena tiba-tiba perahu mereka dilontarkan ke atas. Dan saat lain perahu itu telah dipermainkan oleh gelombang yang mendahsyat dan menggunung. Suara mengguru memenuhi telinga mereka, dan keheningan yang baru saja mencekam lautan itu kini terisi dengan kebisingan yang sukar dilukiskan. Qin Leong berteriak, Sumoy, bantu aku, jangan sampai perahu terguling. Keduanya mengerahkan tenaga, menggunakan dayungnya untuk mengatur keseimbangan perahu. Namun kekuatan gelombang air laut yang amat dahsyat itu mana dapat ditahan oleh tenaga manusia, biarpun kedua orang muda itu adalah tokoh-tokoh pulau es sekalipun. Perahu mereka menjadi permainan gelombang, dilontarkan tinggi ke atas, disambut dan diseret ke bawah. Seolah-olah ada tangan malaikat maut atau ekor naga laut yang menyeret perahu ke dasar laut. Akan tetapi tiba-tiba diayun lagi ke atas, ditarik ke kanan, didorong ke kiri, sehingga kedua orang murid Raja Han Tiong itu menjadi pening dan setengah pingsan. Mereka tidak ingat akan waktu lagi, tidak tahu berapa lama mereka diombang-ambingkan air laut, tidak tahu lagi berapa jauh mereka terbawa ombak.
Mereka tidak sempat menggunakan pikiran lagi, yang ada hanya naluri untuk menyelamatkan diri mereka menjadi sekuat tenaga, agar perahu mereka tidak sampai terguling dan tangan mereka tidak sampai terlepas memegangi pinggiran perahunya. Dengan tangan kanan memegang pinggiran perahu, tangan kiri Shen Leong memegang lengan kanan Sumoynya. Betapapun juga dia tidak akan melepaskan Sumoynya. Suat Hong yang biasanya tabah dan tidak mengenal takut itu, sekali ini dia menangis dengan muka pucat dan mata terbelalak. Terlampau hebat keganasan air laut baginya, terlampau mengerikan melihat gelombang seni gunung yang seolah-olah setiap saat hendak mencengkeram dan menelannya itu. Tiba-tiba Sword Hong menjerit. Segulung ombak besar datang dan menelan perahu itu. Mereka gelagapan karena ditelan air. Kemudian mereka merasa betapa perahu mereka dilambungkan ke atas. Bruk! Keduanya terpental keluar, akan tetapi masih saling bergandeng tangan. Cepat Shen Leong menyapu mukanya agar kedua matanya dapat memandang. Ternyata perahu mereka telah dilontarkan ke sebuah pulau kecil yang penuh batu karang. Sebuah pulau yang menjulang tinggi, akan tapi hanya kecil-kecil sekali, merupakan sebuah batu karang yang menonjol tinggi. Semoy, lekas, kita naik ke atas, ke sana. Shen Leong tidak memperdulikan tubuhnya yang terasa sakit semua, membantu semuanya merangkak bangun. Pipi kanan dan lengan kiri Swat Hong berdarah, akan tapi gadis itu pun agaknya tidak merasakan semua itu. Tersaruk-saruk dia dibantu suhengnya merangkak dan menyeret perahu ke atas. Kemudian mereka melanjutkan pendakian ke atas puncak batu karang itu dengan susah payah. Akhirnya mereka tiba di puncak batu karang, dan apa yang tampak oleh mereka dari tempat tinggi ini benar-benar menggetarkan jantung. Di sekeliling mereka hanya air semata. Air yang menggila, bergerak berputaran, gelombang yang dahsyat menggunung, suara yang gemuruh seolah-olah semua iblis dan neraka bangkit. Batu karang besar, atau lebih tepat disebut pulau kecil dari batu itu, tergetar-getar. Seolah-olah menggigil ketakutan menghadapi kedahsyatan badai yang mengamuk. Tidak tampak apa-apa pulau selain air. Dan kegelapan, dan kadang-kadang diseling cahaya menjamah dari atas seperti lidah api seekor naga yang menyala-nyala. Suat Hong menangis dan cepat dipeluk oleh suhengnya. Tubuh darah itu menggigil, pakaiannya robek-robek. Tenanglah Sumoy. Shen Leong berbisik, dan pemuda ini mengerti bahwa bukan hanya Sumoynya lah yang disuruhnya tenang, melainkan hatinya sendiri juga. Pengalaman ini sungguh dahsyat dan tidak mungkin dapat terlupakan selama hidupnya. Kebesaran dan kekuasaan alam nampak nyata, membuat dia merasa kecil tak berarti, kosong dan remeh sekali. Shen Leong dan Swat Hong yang dipeluknya tidak tahu lagi bahwa berapa lama mereka berada di tempat itu. Siang malam tiada bedanya, yang tampak hanya kegelapan air. Dan kadang-kadang kilatan cahaya halilintar, yang terdengar hanyalah gemuruh air, angin menderu, dan kadang-kadang ledakan guntur. Tidak memikirkan dan merasakan apa-apa, yang ada hanya takjub dan ngeri. Di luar tahunya dua orang itu, mereka telah berada di pulau batu karang yang selama sehari semalam. Akhirnya badai mereda, badai yang ditimbulkan oleh ledakan gunung berapi di bawah laut. Kegelapan mulai menipis. Akhirnya tampak kabut putih bergerak perlahan meninggalkan tempat itu. Air mulai tenang dan menurun. Akhirnya tampaklah sinar mentari disusul oleh bola api itu sendiri setelah kabut terusir pergi. Tampaklah lautan luas terbentang di bawah, dan baru sekarang dua orang muda itu sadar bahwa mereka duduk di puncak batu karang yang amat tinggi. Swat Hong mengeluh, baru terasa betapa penat tubuhnya. Betapa luka-luka kecil dari kulitnya yang lecet-lecet, dan betapa haus dan lapar menyiksa leher dan perut. Sumoy, badai sudah mereda. Mari kita turun. Itu perahu kita. Untung tidak pecah, kata Shen Leong, dan dia menggandeng tangan Sumoynya menuruni batu karang. Perahu mereka tidak pecah, akan tapi layar dan dayungnya lenyap. Shen Leong mengangkat perahu itu, membawanya turun ke bawah. Mari kita lekas pulang, Sumoy. Biar ku dayung dengan kedua tangan. Swat Hong duduk di dalam perahu, mengeluh lagi dan berkata penuh kegelisahan. Bagaimana dengan pulau es? Badai mengamuk demikian hebatnya, Suheng. Aku tidak tahu. Mudah-mudahan mereka selamat semua. Maka dari itu kita harus cepat pulang. Suara Shen Leong bergetar, walau wajahnya terlihat tetap tenang. Dia lalu menggunakan kedua tangannya yang kuat seperti dayung. Perahu bergerak meluncur di atas air yang tenang dan licin seperti kaca.
Sama sekali tidak ada tanda-tanda di permukaan air bahwa air telah mengamuk. Sedemikian hebatnya baru-baru ini. Tak lama kemudian Sin Leong mendapatkan dayung yang dipatahkan dari batang pohon yang hanyut di air. Agaknya pulau-pulau kecil di sekitar tempat itu telah diamuk badai sedemikian hebatnya, sehingga pohon-pohon tumbang dan terbawa air. Setelah keadaan cuaca terang kembali, Sin Leong dapat menentukan arah perahu dan tak lama kemudian tampaklah pulau es dari jauh. Kelihatannya masih seperti biasa. Sebuah pulau keputihan memanjang di kaki langit berkilauan tertimpa sinar matahari. Hati mereka lega. Dari jauh kelihatannya tidak terjadi perubahan di pulau itu. Setelah agak dekat, mereka melihat pula puncak atap istana di pulau es. Maka legalah hatinya. Hati Sin Leong mulai berdebar tegang ketika perahunya sudah menempel di pulau es. Keadaan begitu sunyi. Sunyi dan mati. Tidak kelihatan seorang pun di pantai. Bahkan tidak tampak sebuah perahu pun di sana. Dan bukit-bukit es tidak seperti biasanya. Kacau balau tidak keruan dan berubah bentuknya. Dengan hati tidak enak, kedua orang muda itu berlari dan berlari ke tengah pulau. Makin ke tengah, makin pucatlah wajah mereka. Tidak ada seorang pun kelihatan. Dan juga pondok-pondok yang biasanya terdapat di sana-sini sekarang habis sama sekali. Tidak ada sebuah pun pondok yang tampak. Seolah-olah semua telah disapu bersih. Tersapu bersih dari pulau itu. Suat Hong berdiri dengan muka pucat, kedua kakinya menggigil. Mari kita ke istana Sumoy. Sin Leong yang berkata dengan suara bergetar lalu menyambar lengan Sumoynya dan diajaknya darah itu lari ke dalam istana. Beberapa kali terdengar Suat Hong mengeluarkan suruhan tertahan. Dan Sin Leong juga kaget bukan main. Mereka seperti memasuki sebuah kuburan sunyi kosong dan tidak ada bekas-bekasnya tempat itu diam manusia. Habis sama sekali, baik perabotan istana maupun manusia-manusianya. Tidak tertinggal sepotong pun benda atau seorang pun manusia. Habis semua. Kemanapun mereka lari dan berteriak-teriak memanggil, yang terdengar hanya gema suara mereka sendiri. Suat Hong tidak mampu menahan himpitan perasaan yang ngeri dan berduka. Tubuhnya bergelimpang dan tentu akan terbanting kalau tidak cepat disambar oleh Sin Leong. Cuma, akan tapi suara ini kandas di kerongkongan. Dan tanpa disadari pula, kedua pipi Sin Leong basah oleh air matanya yang mengalir deras melalui kanan kiri hidungnya ketika dia memondong tubuh semuanya yang pingsan itu ke dalam kamar. Akan tapi dia termangu-mangu ketika tiba di ambang pintu kamar yang terbuka. Kamar itu kosong dan bersih, tidak ada sebuah atau sepotong pun perabotannya. Terpaksa dia merebahkan tubuh semuanya di atas lantai. Dan dia sendiri merebahkan kepala di atas kedua lutut sambil menangis. Terlampau hebat peristiwa yang dihadapinya. Pulau es telah disapu bersih oleh badai. Bersih sama sekali sehingga agak tidak ada seorang pun manusia yang tertolong. Tidak ada sepotong pun barang yang tertinggal kecuali bangunan istana yang memang amat kuat itu. Setelah siuman, Suat Hong menangis. Mengapa? Mengapa? Ayah, kasihan sekali ayah. Akhirnya Sin Leong dapat menghibur dan membujuknya. Mereka berdua lalu mengadakan pemeriksaan yang mendapat kenyataan bahwa benar-benar pulau es telah diamuk badai. Agaknya air laut telah naik sedemikian tinggi sehingga pulau itu terendam air. Mereka menemukan beberapa potong pakaian yang tersangkut di batu-batu. Dengan hati terharu penuh kedukaan, mereka mengumpulkan pakaian itu. Entah punya siapa, tapi menjadi barang peninggalan yang amat berharga. Kemudian mereka memeriksa istana. Memang ada beberapa benda yang masih tertinggal dalam kamar di bawah tanah. Akan tapi yang berada di atas semua habis dan lenyap. Suheng, lihat ini. Tiba-tiba Suat Hong berkata sambil menunjuk ke dinding. Sin Leong cepat menghampiri dan keduanya mengenal goresan tangan Han Tiong yang agaknya menggunakan jari tangan yang penuh tenaga singkang untuk menulis di dinding batu. Sin Leong dan Suat Hong, maafkan aku. Tian telah menghukum aku dan membasmi pulau es. Pergilah kalian mencari wanita jahat itu. Rampas kembali semua pusaka. Dan Buong bukanlah putraku. Dia keturunan Kai Ong. Pendek saja surat dinding itu. Namun jelas isinya. Sin Leong menarik napas panjang. Kasihan dia kepada suhunya yang mati meninggalkan dendam itu. Suheng, lihat ini. Tak jauh dari tulisan itu terdapat bekas jari-jari tangan mencengkram dinding. Mudah saja mereka menggambarkan keadaan Han Tiong. Dan keduanya tak dapat menahan tangis mereka. Agaknya dalam menghadapi amukan badai.
Kan Tiong berhasil menggunakan tenaganya untuk mempertahankan diri beberapa lamanya dengan mencengkram dinding. Raja itu sempat pula membuat tulisan sebelum kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatannya menyeretnya keluar dari istana dan bahkan dari pulau itu. Kasihan sekali Suhu. Sin Liong menghapus air matanya. Suat Hong mengepal tinjunya. Aku akan mencari perempuan iblis itu. Selain merampas kembali pusaka Pulau Es, aku juga akan menghukumnya. Dialah yang mencelakakan ibuku, yang mencelakakan ayahku. Sin Liong menarik napas panjang. Sudah diduganya. Tentu akan terjadi balas-membalas, dendam tak kunjung habis. Cuma Suhu hanya meninggalkan pesan agar kita mencari kembali pusaka-pusaka itu. Kau mencari pusaka? Aku yang membunuh iblis betina itu. Suat Hong berseru penuh semangat. Dan buong. Apa artinya ini? Bukan putra ayah. Cuma tenanglah dan dengarlah penuturanku. Mungkin hanya aku dan ayahmu saja yang tahu akan nasib wanita itu. Nasib yang amat buruk dan mengerikan. Tahukah kau apa yang telah dialami oleh Te Kuat Ling sebelum ditolong ayahmu? Sin Liong lalu menceritakan keadaan Te Kuat Ling yang menjadi gila karena 12 orang suhengnya dibunuh. Dan agaknya melihat keadaan gadis yang ternyata seorang pendekar wanita perkasa itu telah diperkosa di antara mayat para suhengnya. Kurasa demikianlah kejadiannya. Setelah Suhu menyatakan bahwa Buong adalah keturunan Kai Ong, teringatlah aku. Jelas bahwa Te Kuat Ling diperkosa oleh pembunuh 12 orang anak murid Butong itu, sehingga anak yang dilahirkan itu, Han Buong, adalah keturunan Kai Ong yang memperkosanya dan membunuh para suhengnya semuanya. Mendengar penuturan tentang nasib mengerikan yang dialami ibu tirinya, Suat Hong bergidik. Akan tetapi dia mengomel. Yang berbuat jahat kepadanya adalah raja pengemis itu. Mengapa dia membalasnya kepada ibu? Dan dia telah menghancurkan penghidupan ayah. Betapapun juga aku harus mencarinya dan membalaskan sakit hati ibu dan ayah Suheng. Sin Liong maklum bahwa membantah kehendak semuanya ini percuma, hanya akan menimbulkan pertentangan saja. Maka diam-diam dia mengambil keputusan untuk selalu mendampingi Sumoynya. Selain menjaga keselamatan darah ini juga kalau perlu mencegah sepak terjangnya yang terdorong oleh nafsu dan dendam. Betapapun juga setelah Pulau Es dibasmi oleh badai, darah ini kehilangan ayah bunda tiada sana kadang, tiada handai tolan dan dialah satu-satunya yang patut melindunginya sebagai suhengnya. Ataukah sebagai calon suami? Sin Liong tidak mengerti dan tidak berani memutuskan. Biarlah hal perjodohan itu diserahkan kepada keadaan kelak. Dia tidak membantah ketika semuanya mengajaknya meninggalkan Pulau Es yang telah kosong itu untuk mencari ibunya. Dan kalau masih juga tidak berhasil, untuk pergi ke daratan besar mencari Te Kuat Ling. Beberapa hari kemudian, setelah yakin benar bahwa tidak ada seorang pun di antara para penghuni Pulau Es yang selamat dan kembali ke pulau itu, Sin Liong dan Suat Hong berangkat meninggalkan Pulau Es, teman-teman. Ketika perahu kecil yang mereka dayung itu meluncur meninggalkan pulau, Suat Hong memandang ke arah pulau dengan air mata bercucuran. Juga Sin Liong merasa terharu dan berduka mengingat akan nasib para penghuni Pulau Es yang mengerikan. Mereka berdua mendayung perahu menuju ke selatan dan di sepanjang perjalanan ini mereka menemukan bukti-bukti kedahsyatan badai dan keanehan alam yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi di bawah laut. Ada pulau yang lenyap sama sekali dan ada pula pulau yang baru muncul begitu saja, pulau yang amat aneh. Pulau Batu Karang yang masih jelas kelihatan bahwa pulau ini tadinya merupakan dasar laut dengan segala keindahannya. Dengan makhluk hidup dan tumbuhannya yang kini semua mengeras menjadi batu karang dengan bermacam bentuknya. Banyak pula yang mengalami nasib serupa dengan Pulau Es, yaitu menjadi gundul. Habis sama sekali tumbuhan di atasnya. Diam-diam terbayang dalam pikiran Sin Liong betapa dahsyat kekuasaan alam. Andai kata semua lautan yang mengamuk seperti beberapa hari yang lalu itu, agaknya dunia akan menjadi kiamat. Melihat keadaan pulau-pulau itu timbul rasa khawatir dalam hati Sin Liong tentang keadaan pulau neraka. Tentu pulau itu pun tidak luput dari amukan badai, pikirnya. Padahal baru saja pulau itu mengalami penyerbuan Han Tiong dan pasukannya. Sin Liong merasa kasihan sekali terhadap nasib para penghuni pulau neraka. Apakah pulau itu seperti juga Pulau Es? Disapu bersih dan seluruh penghuninya terbasmi habis. Setelah merasa mencari dengan sia-sia beberapa hari kemudian, Sin Liong mengemukakan pendapat. Agaknya ibumu tidak berada di antara pulau-pulau ini. Bagaimana? Kalau kita mencari ke utara lagi, siapa tahu
Kali ini kita berhasil dan kita dapat juga bertanya ke Pulau Neraka. Kalau ibumu di sana. Agaknya engkau sudah rindu kepada Suheng. Demikian, kata Swatong. Sindiong mengerutkan alisnya. Sumoy, kau cemburu lagi? Wajah Dara itu menjadi merah. Aku hanya berkata sewajarnya. Sudahlah, kalau kecemburu kita tidak usah singgah di Pulau Neraka. Kata Sindiong menarik napas panjang. Keadaan jadi hening sejenak. Mereka telah menghentikan gerakan dayung karena masih belum mendapat keputusan akan mencari kemana. Kisah ke Pulau Neraka, Suheng? Tiba-tiba Swatong berkata. Aku harus ke sana. Aku akan menegur kakek berkepala besar itu. Pulau Neraka yang menjadi biang keladi sehingga ayah marah-marah kepada kita. Hampir saja kita dibunuhnya karena Pulau Neraka telah berani melawanku. Sumoy, mengapa kejadian yang telah lewat dipersoalkan lagi? Bukankah ayahmu telah menyerbu ke sana? Menurut cerita anak buah pasukan, kurasa ayahmu telah menghukum mereka. Kalau begitu kita tidak perlu pergi ke sana, Sumoy. Aku harus pergi ke sana. Darah itu bersikeras. Sindiong menggereng-gerengkan kepala. Sukar benar melayani Sumoynya ini yang memiliki watak aneh dan hati yang keras seperti baja. Aku hanya mau pergi ke Pulau Neraka kalau untuk mencari ibumu. Akan tapi kalau kita pergi ke sana hanya untuk mencari perkara, aku tidak mau. Kau harus berjanji tidak akan membuat kekacauan di sana, Sumoy. Agaknya kau berkeinginan keras menjadi sahabat baik Pulau Neraka, ya? Karena ada Sumoy. Jangan bicara yang tidak-tidak lah. Mengapa kita sahabat baik mereka? Kita sahabat baik mereka. Lupakan kau ketika mereka mengantar saat kita meninggalkan pulau itu. Karena itu, aku hanya mau pergi ke sana kalau untuk mencari ibumu dan menjenguk mereka sebagai sahabat. Melihat keadaan mereka setelah ada badai mengamuk. Swatong cemberut tangan tapi menjawab. Baiklah, kita lihat saja nanti, Suheng. Mereka mendayung perahunya dengan cepat menuju ke Pulau Neraka, kan tapi setelah mereka tiba di daerah Pulau Neraka, mereka menjadi bingung dan pangling. Karena di daerah itu telah terjadi perubahan hebat sekali. Mungkin karena akibat badai yang mengamuk yang ternyata terjadi di daerah yang amat luas itu, di sekitar situ telah muncul gunung-gunung es yang amat besar. Pulau Neraka yang biasanya tampak dari jauh sebagai raksasa yang tidur itu, kini tidak kelihatan lagi karena semua jurusan terhalang pandangannya oleh gunung-gunung es. Mereka mendayung, perahu berputar namun tidak dapat keluar dari kurungan gunung-gunung es itu. Dahulu tidak ada gunung-gunung es seperti ini, kata Swatong. Ini tentu diakibatkan oleh badai itu semua. Biarlah kita mengasuh dulu dan aku akan coba melihat keadaan dari puncak sebuah gunung. Kau tunggu saya di sini, ya. Perahu itu menempel pada sebuah bukit es yang tinggi dan Sindiong meloncat ke daratan es. Kemudian dia menggunakan ilmunya berlari cepat. Mendaki gunung es itu melihat dan mengenali daerah itu dari puncaknya yang tinggi. Tiba-tiba terdengar suara gerangan keras sekali yang mengguncangkan seluruh gunung es itu. Sindiong terkejut dan dengan cepat dia menoleh untuk melihat apa yang mengeluarkan suara itu. Dari jauh tampak olehnya seekor beruang besar yang menggerakkan kedua kaki depannya ke arah burung-burung yang menyambar di atasnya. Burung-burung najar yang besar-besar berterbangan di atas beruang itu dan menyerangnya dari atas sambil mengeluarkan suara pekik mengerikan. Melihat itu Sindiong cepat berlari mendekati. Ternyata beruang itu terluka parah juga di beberapa bagian anggota badannya, sedangkan di bawah kakinya tampak bangkai seekor ular. Sindiong menggunakan salju yang digenggamnya untuk menyambit burung-burung najar itu. Terdengar suara plak-plok disusul suara burung-burung najar berkauk-kauk kesakitan. Tenanglah, aku datang untuk menolongmu, kata Sindiong sambil maju lebih dekat. Beruang itu mengerang dan kaki depannya yang kiri menyambar ke arah dada Sindiong. Melihat betapa telapak kaki itu berdarah, Sindiong mengelak dan cepat menangkap pergelangan kaki depan itu. Kemudian Sindiong mencabut tulang yang terdapat di sana. Darah mengucur deras dan dia segera membalut dengan sapu tangannya. Beruang itu kini tidak marah lagi. Agaknya dia cerdik dan dapat mengerti bahwa orang yang datang itu bukan musuh, bahkan menolongnya. Kaki depan yang terluka itu kini tidak nyeri lagi. Tentu saja karena tulang yang membuat dia tersiksa rasa nyeri tadi telah tercabut. Coba periksa apa lagi yang perlu kuobati. Sindiong berkata lagi, dan dia memeriksa luka-luka di tubuh beruang itu. Ada sebuah luka di tengkuk yang membengkak. Tahulah Sindiong bahwa luka itu cukup berbahaya. Kalau tidak kasih beri obat yang cocok akan dapat membahayakan nyawa beruang itu. Aku harus mencarikan daun obat untuk luka-lukamu. Katanya. Lupa bahwa beruang itu tentu saja tidak mengerti apa yang dia katakan.
Suheng, ada apakah? Tiba-tiba terdengar teriakan dari atas. Sin Leong menoleh dan melihat semuanya turun berlari cepat sekali. Setelah dekat, beruang itu mengerang dan memandang Swat Hong dengan marah. Hei, binatang buruk, Swat Hong memaki. Dia terluka cukup berat, akan tapi dia menang berkelahi melawan ular laut itu. Lihat, betapa besarnya ular itu, Sumoy. Beruang itu kuat sekali, aku harus mengobatinya sampai sembuh. Swat Hong mengerutkan alisnya. Perlu apakah menolong binatang buas seperti itu, Suheng? Membuang-buang itu saja. Dia tidak buas lagi, Sumoy. Lihat betapa jinaknya. Dia pun makhluk hidup yang perlu kita tolong. Aku merasa kasihan kepadanya, Sumoy. Wah, kau lebih mementingkan dia. Hei, ada apa engkau? Tiba-tiba Sin Leong berteriak melihat beruang itu menggereng-gereng dan menarik-narik tangannya seolah-olah hendak mengajak Sin Leong pergi dari situ. Beruang itu makin keras menggereng dan makin kuat menariknya. Diam-diam Sin Leong kagum bukan main. Tenaga beruang ini luar biasa besarnya, dan kiranya dia hanya akan dapat menandingi tenaga raksasa itu kalau dia menggerakkan singkang sekuatnya. Akan tapi tiba-tiba dia mendapat firasat tidak baik melihat sikap beruang itu. Maka disambarnya tangan Sumoynya dan dia berteriak, "Awas Sumoy, mari kita lekas pergi. Dia menghendaki demikian, entah mengapa." Demikian teman-teman. Insya Allah kita lanjutkan nanti ke jilid yang ke-8. Semoga berkenan.